Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fena Odia Putri dengan NIM A1A21038. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan negara Thailand dari masa tradisional hingga modern. Untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah Asia Tenggara. Awal mula peradaban dan sejarah Thailand yaitu di sebuah lembah sungai yang bernama Chao Phraya yang berada di wilayah Thailand sebelah barat. Kerajaan yang pertama kali muncul ini di Thailand sangat kental sekali dengan pengaruh agama Hindu-Budanya. Kebudayaan Thailand terbentuk dari adanya perpaduan yang unik yang berasal dari negara India. Asal-usul kebudayaan Thailand sebenarnya berasal dari kerajaan Mon Dravavi. Meskipun demikian, tidak banyak bukti yang ditemukan kecuali bukti pada karakter Buddhisnya. Prasasti Mon Buddha tertua ditemukan di dekat provinsi tengah Nakhon Pathom yang bertulis abad 6 Masehi. Pada awal abad ke-13, berbagai daerah di Thailand yang berasal dari wilayah kerajaan Funan, Chenla, dan Srivijaya, kerajaan Khmer membangun kedaulatan di wilayah Thailand Tengah. Nenek moyang orang Thailand pada waktu itu juga mendapatkan tekanan dari bangsa Mongol yang menyebabkan mereka harus meninggalkan kerajaan Nan Chao dan berimigrasi ke wilayah Thailand Selatan. Bangsa Mongol berhasil menaklukkan wilayah kerajaan Nan Chao pada tahun 1253. Pada tahun 1283, orang Thailand mendeklarasikan diri mereka sendiri setelah menantang kedaulatan kerajaan Khmer. Orang Thailand menurut sebagian besar sejarawan mulai bermigrasi dari Thailand Selatan pada awal era Kristen. Pada awalnya mereka membentuk sejumlah negara kota di bagian utara wilayah yang sekarang disebut dengan Thailand. Di tempat-tempat seperti Chiang Saen, Chiang Rai, dan Chiang Mai. Namun negara-negara tersebut tidak cukup kuat untuk memberikan pengaruh besar di luar wilayah terdekatnya. Lambat laun orang Thailand bermigrasi lebih jauh ke selatan menuju daratan Indochina. Daratan tengah yang luas dan subur dan memperluas dominasi mereka di hampir seluruh semenanjung Indochina. Meskipun kelihatannya bertentangan, penemuan arkeologi baru-baru ini di sekitar dusun timur laut Ban Chiang menunjukkan bahwa peradaban zaman perunggu tertua di dunia berkembang di Thailand sekitar 500 tahun yang lalu. Kerajaan Sukhothai di tahun 1238 dan 1438. Kerajaan Sukhothai adalah kerajaan Thailand pertama yang didirikan pada tahun 1238 oleh dua gubernur Thailand. Yang pertama ada Khun Bang dan Klang Thao atau Sri Intraratit dan Khun Phangmuang yang memberontak melawan Khmer dan memberikan kemerdekaan pada wilayah tersebut. Periode Sukhothai adalah periode paling berkembang di negara Thailand. Ia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1238 dan dengan cepat memperluas batas pengaruhnya. Periode Sukhothai dianggap sebagai zaman keemasan kebudayaan negara Thailand. Periode yang kedua ada periode Ayutthaya tahun 1351 sampai dengan 1767. Ayutthaya, ibu kota kerajaan Thailand ditemukan oleh Raja Utong pada tahun 1350. Ayutthaya sebagai sebuah pulau terbentuk dari pertemuan tiga sungai yaitu Chao Phraya, Pasak, dan Lopburi dan dikelilingi oleh sawah. Sangat mudah untuk melihat mengapa kawasan Ayutthaya dihuni sebelum tanggal tersebut, karena situs tersebut menawarkan berbagai keuntungan geografis dan ekonomi. Raja Ayutthaya di Thailand menjadi berkuasa pada abad ke-14 dan ke-15, mengambil alih Utong, Lopburi, dan Ayutthaya. Dari monarki absolut ke monarki konstitusional.
Politik Thailand mengalami perubahan yang signifikan pada tanggal 26 Juni 1932 ketika sekelompok intelektual muda yang didirikan di luar negeri dan diilhami oleh konsep demokrasi barat melakukan kudeta tak berdarah, menentukan perubahan dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional, bertekad untuk menghindari pertumpahan darah. Yang Mulia Praja Dipok menyetujui penghapusan monarki absolut dan pengalihan kekuasaan ke sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi seperti yang diminta. Bagi sebagian orang, permintaan ini terlalu dini. Namun untungnya dengan pandangan jauh ke depan dari Raja Dipok dan raja pendahulunya, khususnya sejarah Thailand bukannya tidak siap menghadapi transisi ini sambil melanjutkan proses yang diluncurkan oleh dua raja sebelumnya. Raja Pradipok mempunyai niat untuk membiasakan rakyat Thailand dengan sistem monarki konstitusional barat dan telah mempertimbangkan kemungkinan mengubah bentuk pemerintahan tersebut kepada rakyat pada saat yang tepat. Kesiapan masyarakat menurut raja merupakan unsur penting keberhasilan transisi tersebut. Itu tinggal hanya menunggu waktu yang tepat. Pada tanggal 10 Desember 1932, Yang Mulia Raja Dipok menandatangani konstitusi pertama Thailand dan mengakhiri 700 tahun monarki absolut Thailand. Meskipun banyak konstitusi berturut-turut yang dibuat dalam kurun waktu lebih dari setengah abad, konsep dasar pemerintahan konstitusional dan monarki yang ditetapkan dalam konstitusi tahun 1932 tetap tidak berubah. Kebudayaan tradisional Thailand. Masyarakat penutur bahasa Thai secara historis menetapkan di sepanjang lembah sungai tempat mereka membentuk pemukiman kecil dan melakukan pertanian, padi substensi, perikanan, dan pengumpulan hasil hutan. Pada awal sejarah mereka, suku Thai memelihara hewan. Mereka menggunakan kerbau untuk membaja dan keperluan ritual, dan mereka memelihara babi dan unggas untuk makanannya. Perempuan diberi status sosial yang relatif tinggi dan dapat mewarisi harta benda. Suku Thai menganut agama lokal yang melibatkan pendamaian roh jahat dan baik hati melalui persembahan dan upacara-upacara khusus. Unit dasar organisasi politik Thai adalah Mungau atau sekelompok desa yang diperintah oleh seorang Chow atau pemimpin atau penguasa yang turun-temurun. Selama milenium pertama sebelum Masehi, kekuatan politik sistem Muang memungkinkan suku Thai pindah dari tanah air aslinya hingga pada abad ke-8. Mereka telah berkembang ke berbagai besar wilayah Tiongkok Tenggara dan daratan utara Asia Tenggara. Pada abad ke-11, mereka mulai menyebar ke wilayah yang sekarang disebut dengan Thailand, dan pada pertengahan abad berikutnya mereka telah membentuk kerajaan kecil di sana. Perkembangan budaya tradisional Thailand telah mengalami transformasi yang kaya dan beragam dari masa ke masa, dengan akar yang seperti dalam sejarah, agama, dan tradisi etnisnya. Budaya Thailand mencerminkan pengaruh India, Tiongkok, dan negara-negara tetangga lainnya. Pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13, di mana pada abad ini dipengaruhi oleh Kerajaan Khmer dan Kerajaan Mondra-Ravati. Kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Dravati dan Kerajaan Khmer memiliki pengaruh kuat terhadap budaya Thailand. Pengaruh ini terlihat dalam seni, arsitektur seperti candi dan kuil-kuil yang diwarisi dari budaya Khmer dan Mondravati. Memasuki era Ayutthaya pada tahun 1351 hingga 1767 menjadikan era ini salah satu periode paling berpengaruh dalam sejarah budaya Thailand. Kerajaan ini mengalami perkembangan dalam seni, sastra, arsitektur, dan agama Buddha Theravada. Candi-candi megah dan kuil-kuil dihiasi dengan patung-patung Buddha yang indah, serta seni pahat batu. Setelah runtuhnya Ayutthaya, Kerajaan Thonburi dan Kerajaan Ratanakosin
muncul sebagai pusat budaya Thailand. Pada masa Ratan Kosin, seni lukis dan ukir berkembang sangat pesat. Kerajaan ini juga dikenal akan pengembangan tari tradisional seperti tari kon atau tari topeng dan tari ram wong. Pada abad ke-19, Raja Rama keempat dan Raja Rama kelima memainkan peran penting dalam modernisasi Thailand ini. Mereka memperkenalkan reformasi dalam bidang pendidikan, hukum, administrasi, tetapi juga berusaha untuk mempertahankan budaya-budaya tradisional mereka. Sebuah revolusi tak berdarah pada tahun 1932 menyebabkan perubahan bentuk negara menjadi monarki konstitusional. Negara yang semula dikenal dengan nama Siam ini mengganti nama menjadi Thailand pada tahun 1939 dan bentuk seterusnya. Setelah pernah sekali mengganti kembali ke nama lamanya pasca Perang Dunia Kedua, pada perang tersebut Thailand bersekutu dengan Jepang. Tetapi saat Perang Dunia Kedua berakhir, Thailand menjadi sekutu Amerika Serikat. Beberapa kudeta terjadi dalam tahun-tahun setelah berakhirnya perang. Namun Thailand mulai bergerak ke arah demokrasi sejak tahun 1980-an. Negara Thailand mengambil bentuk monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer, di mana kekuasaan dan wewenang raja bersifat terbatas, sedangkan urusan pemerintahan negara dijalankan oleh Perdana Menteri, yang dilantik oleh sang raja dari anggota-anggota parlemen dan biasanya adalah pemimpin partai mayoritas. Parlemen Thailand yang bikameral dinamakan Majelis Nasional atau Rata Sapa, yang terdiri dari Dewan Perwakilan atau Sapa Putain Ratsadon yang beranggotakan 500 orang dan senatnya yang beranggotakan 200 orang. Anggota keduanya dipilih melalui pemilu rakyat. Anggota Dewan Perwakilan menjalani masa bakti selama 4 tahun, sementara para senator menjalani masa bakti selama 6 tahun. Awal mula modernisasi di Thailand sudah dimulai pada masa pemerintahan Raja Mongkrut atau Rama keempat dengan menata ulang sistem pemerintahan di kerajaan. Mongkrut meminta dengan tegas supaya saudara kandungnya, Pangeran Chutamani, dinobatkan sebagai raja kedua. Selain itu, ia juga menandatangani perjanjian, yaitu perjanjian Bowring, untuk memberikan hak ekstrateritorial kepada Inggris. Pada masa ini, perdagangan dan hubungan luar negeri membuat kehidupan di Bangkok berubah sangat cepat. Modernisasi dilanjutkan oleh Raja Chulalongkorn pada tahun 1868 hingga 1910, yang pada usia 15 tahun menggantikan ayahnya. Pada tahun 1873, ia memulai dengan serentetan perubahan-perubahan yang mendasar, mengumumkan penghapusan perbudakan, mengubah sistem pengadilan dan keuangan, serta membentuk sebuah dewan negara dan dewan pribadi untuk menasihatinya. Pada pertengahan tahun 1880-an, Chulalongkorn merupakan saudara-saudara raja di departemen-departemen dan kementerian-kementerian yang disusun berdasarkan fungsinya. 4 tahun kemudian, departemen ditata ulang mulai beroperasi pada April 1892. Pada akhir pemerintahan Chulalongkorn, keberhasilan program pembaharuan terjamin, meskipun masih jauh dari kata sempurna. Revolusi Thailand terjadi setelah depresi ekonomi global pada tahun 1930-an yang merupakan awal kemunculannya. Thailand sebagai negara pengekspor beras, kayu, dan timah harus merasakan akibat dari depresi ekonomi ini dalam bentuk turunan harga
komoditas ekspor. Turunannya harga komoditas ekspor ini menyebabkan masyarakat menderita dari segi ekonomi. Mereka harus mengalami kenyataan bahwa pendapatan mereka berkurang, tetapi kewajiban untuk membayar pajak tetap ada. Anggaran pemerintah semakin berkurang karena tidak adanya pemasukan. Kemudian pada masa Raja Praja Dipok akhirnya memutuskan untuk memberhentikan sebagian pegawai pemerintah sipil maupun militer, memotong pos anggaran gaji dan promosi pegawai pemerintah dan militer. Kenyataan bahwa banyak masyarakat miskin maupun kelas menengah harus merasakan menderita akibat ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi efek negatif dari depresi ekonomi global ini, menyebabkan timbulnya suatu kudeta, yaitu kudeta pada tahun 1932. Kemudian ada kelompok-kelompok selaku kudeta yang menyebut diri mereka sebagai People Party. Kudeta ini mengakhiri kejayaan monarki absolut di Thailand yang saat itu dipegang oleh dinasti Chakri. Peristiwa kudeta pada tahun 1932 menjadi titik awal masuknya militer ke dunia politik. Militer tidak hanya berperan menjalankan fungsi utamanya yaitu pertahanan dan keamanan negara, tetapi juga ikut berperan penting serta dalam menjalankan roda pemerintahan, bahkan mempengaruhi jalannya pemerintahan. Titik awal bagi masuknya militer untuk Thailand dalam politik adalah kudeta 1932. Militer menjadi salah satu kekuatan politik bersama dengan kekuatan politik sipil dalam merebut kekuasaan Raja Dipok. Mereka inilah pencetus dari kudeta 1932. Kelompok militer dan sipil bisa bersatu dalam usahanya merebut kekuasaan pada tahun 1932. Tetapi setelah tujuan itu tercapai, keduanya saling merebut kekuasaan. Thailand merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia sejak tahun 1960-an hingga akhir tahun 90-an. Pada tahun 1990-an, Thailand dianggap sebagai bagian dari gelombang kedua negara-negara industri baru, yaitu NIC, yang mencakup negara-negara di kawasan ini seperti Malaysia dan Indonesia dan mengikuti jejak NIC. Gelombang pertama seperti Korea Selatan dan Singapura. Berbeda dengan Jepang dan beberapa negara NIC gelombang pertama, di mana pemerintah secara agresif menyalurkan modal ke sektor industri dengan potensi pertumbuhan tinggi. Thailand bergantung pada bank sentral independen dan lembaga keuangan pemerintah lainnya untuk menciptakan kondisi yang tepat bagi pertumbuhan ekonomi dan mengarahkannya kepada swasta sektor untuk membuat keputusan bisnis tertentu. Pertumbuhan ini secara substansial meningkatkan standar hidup di Thailand, khususnya di kalangan penduduk perkotaan. Namun pada bulan Juli 1997, krisis di pasar keuangan Thailand memaksa pemerintah melakukan devaluasi drastis terhadap mata uang Thailand, yaitu baht, yang memicu krisis yang lebih luas yang segera melanda sebagian besar Asia Timur dan Tenggara. Krisis ini sangat parah di Thailand, di mana banyak lembaga keuangan bangkrut atau ambil alih tanpa sumber modal baru. Pembangunan dan usaha ekonomi baru akan terhenti. Peristiwa ini memaksa pemerintah Thailand dengan dukungan dana moneter internasional atau IMF untuk melakukan serangkaian reformasi ekonomi, terutama di sektor keuangan yang kemudian perekonomiannya perlahan segera pulih. Pihak yang paling bertanggung jawab atas krisis ini adalah banyaknya perusahaan pembiayaan yang memberikan pinjaman jangka pendek untuk mendanai investasi properti jangka panjang. Perusahaan pembiayaan ini adalah lembaga keuangan pertama yang bangkrut. Setelah krisis terjadi, bank-bank besar dan lembaga keuangan bangkrut
digabungkan dengan perusahaan lain atau dibeli oleh pembeli asing. Bahkan sebelum terjadinya krisis ekonomi, sudah terdapat banyak bukti bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara Thailand ini, meskipun telah meningkatkan standar hidup sebagian besar masyarakat Thailand, juga menciptakan banyak masalah sosial. Dampak yang tidak diinginkan yang paling menonjol adalah peningkatan pencemaran dan degradasi lingkungan. Semakin lebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, tumbuhnya permukiman kumuh dan kepadatan penduduk di kota-kota, serta kemacetan lalu lintas perkotaan. Ditambah lagi dengan munculnya epidemi HIV atau AIDS di Thailand yang menjadi epidemi paling serius di Asia. Semakin banyak LSM dan pemimpin bisnis, bahkan raja sendiri, yang mempertanyakan upaya tunggul dalam melakukan investasi baru di bidang industri dan jasa, dan malah mengusulkan agar negara tersebut mengupayakan pembangunan berkelanjutan yang menghormati gagasan tradisional masyarakat. Berbeda dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan, pemerintah Thaksin Shinawatra sangat menekankan ekonomi pasar bebas, dan kebijakannya berhasil mendorong pertumbuhan baru yang signifikan dalam perekonomian. Pemerintah Thaksin menggunakan peningkatan pendapatannya untuk melaksanakan sejumlah proyek infrastruktur berskala besar. Yang paling menonjol adalah Bandara Internasional Suvarnabhumi. Namun proyek-proyek ini juga menimbulkan tuduhan korupsi dan pengerjaan yang buruk, terutama ditemukannya kelemahan struktural di bandara baru tidak lama setelah dibuka, dan timbul pertanyaan tentang seberapa bermanfaat proyek-proyek tersebut bagi perekonomian negara. Mungkin itu saja penjelasan tentang perkembangan tradisional hingga modern negara Thailand dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.